Perkenalkan, kami dari kelompok 6 program studi Diploma 3 Kebidanan Semarang semester 3 dengan anggota kelompok. Saya Berlia Trisna Putri, presensi 38. Saya Ilmovania Umaya, nomor presensi 39. Saya Frista Melati, nomor presensi 40. Saya Syafa Tunisa, nomor presensi 41. Di sini kami akan melakukan praktik pemeriksaan fisik pada bayi. Selamat menyaksikan. Pasien selanjutnya, silahkan. Silahkan Ibu. Silahkan duduk Ibu. Saya tutup pintunya dulu Ibu untuk menjaga privasi dan keamanan. Silahkan duduk Ibu. Iya Bu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Frista Melati. Di sini saya bidan jaga yang akan melayani Ibu. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Syafa. Dengan Ibu Syafa. Ibu Syafa usianya berapa tahun Ibu? 26 tahun. 26 tahun Ibu. Alamatnya Ibu? Di Semarang. Alamatnya di Semarang. Ini kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau ngontrak anak saya, mau memeriksa kondisi anak saya gimana Ibu? Untuk memeriksa kondisi anak Ibu. Ini putri atau putra Ibu Bu? Putri Bu. Putri Ibu. Ini namanya siapa Ibu putrinya? Namanya Keisha. Namanya Keisha Ibu. Ini usianya berapa Ibu? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Baik Ibu. Nanti berdasarkan apa yang Ibu keluhkan tadi, mau mengontrolkan kondisi fisik dari putri Ibu Dedek Keisha ini. Nah, jadi hari ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, sesuai apa yang Ibu keluhkan, dengan tujuan nanti untuk memeriksa keadaan fisik bayi Ibu apakah dalam keadaan normal, kemudian apabila untuk mengidentifikasi masalah, dan nanti apabila ditemukan kelainan pada fisik anak Ibu bisa dilakukan tindakan selanjutnya seperti itu Ibu. Nah, nanti prosedurnya saya akan memeriksa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bayi Ibu ya Bu ya. Nanti minta bantuannya ya Bu ya, minta kerjasamanya. Apakah Ibu bawa buku KIA-nya Ibu? Bawa Bu. Bisa. Oke Bu. Terima kasih Bu. Saya cek ya Bu ya. Boleh. Ini Ibu sebelumnya kunjungan ulangnya di bidan mana Ibu? Di bidan sebelah Bu. Di bidan sebelah ya Bu ya. Bidan siapa Ibu namanya? Bidan Ilma. Bidan Ilma. Iya. Ini berdasarkan dari data-data di buku KIA-nya, ini Ibu rutin ya Bu ya melakukan kunjungan ya Bu ya? Rutin Bu, alhamdulillah. Rutin, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk itu Ibu bisa segera ke ruang pemeriksaan fisik. Nanti saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu Ibu. Untuk alat-alatnya di sini saya sudah siapkan, ada pengalas dan perlak, kemudian ada handscoon, kemudian ada celemek, ada penlight, dan juga ada spatel lidah bayi. Selanjutnya juga saya siapkan ada lampu sorot untuk menghangatkan tubuh bayi, dan pastikan kondisi lingkungan, jendela atau AC atau suhu ruangan itu dipastikan kondisinya sesuai dengan suhu bayi seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan 7 langkah. Sudah bersih. Baik, saya sudah menyiapkan alat menggunakan sarung tangan dan menggunakan APD. Saya sudah siap untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi. Selanjutnya saya izin untuk meletakkan bayinya ya Bu ya. Permisi Bu.
Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi. Pertama akan dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah kepala. Permisi Adek, dibuka ya Dek ya. Baik, pada daerah kepala kita bisa melakukan pemeriksaan dengan inspeksi atau dilihat terlebih dahulu. Untuk bentuk kepalanya ini simetris, kemudian normal ya, tidak terjadi atau tidak adanya penumpukan sutura sagittalis pada daerah kepala. Kemudian kita lakukan palpasi, tidak ada benjolan seperti sepal hematom, caput sakedenium, ataupun hydrocephalus atau anencefal pada daerah kepala bayi. Kemudian tidak ada tanda modeling atau lonjong pada daerah kepala. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah mata. Pertama kita inspeksi dulu atau kita lihat pada daerah mata. Ini bentuk matanya simetris ya, kemudian tidak ada katarak bawaan pada mata. Kemudian skleranya juga jernih, putih jernih, tidak terdapat tanda-tanda strabismus atau mata juling. Kemudian tidak ada perdarahan pada daerah konjungtiva atau konjungtiva ini tidak anemis karena warnanya merah muda. Dan tidak ada push atau nanah pada daerah mata bayi. Selanjutnya, saya akan memeriksa pada daerah hidung bayi. Kita bisa gunakan dengan pen light. Pada daerah hidung, tidak terdapat cuping hidung sehingga bayi ini tidak sesak ya. Kemudian kita bisa lihat pada daerah lubang hidungnya ini tidak ada lendir pada hidung. Kemudian terdapat septum nasi atau pemisah lubang hidung antara kanan dan kiri. Dan ini bentuknya simetris ya, tidak terjadi pembengkakan juga pada daerah epikanthus dan atau tidak adanya lipatan kelopak mata sehingga tidak menyebabkan mata bayi ini sipit ya, bisa dilihat ya seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah mulut. Untuk daerah mulutnya ini, bentuk mulutnya simetris, tidak ada tanda-tanda labiopalatoschisis atau bibir sumbing. Kemudian pada daerah mukosa bibir, lidah bibir, gusi, tidak terjadi adanya stomatitis atau sariawan dan mukosa bibirnya ini warnanya kemerahan ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah telinga. Untuk pertama kita lihat terlebih dahulu dengan pemeriksaan inspeksi. Telinganya ini simetris ya antara kanan dan kiri. Kemudian untuk lubang telinganya, pada lubang telinganya ini bersih. Kanan dan kiri juga lubang telinganya bersih ya. Baik. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada daerah leher dan tulang selangka atau klavikula. Untuk itu saya buka terlebih dahulu gedung dedeknya ya, biar mempermudah melakukan tindakan. Baik, saya periksa ya Dek ya. Ini sih Dek. Baik, pada daerah leher ini tidak ada pembengkakan ya, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun vena jugularis. Kemudian pada daerah klavikula atau tulang selangka, ini tidak ada tanda terjadinya fraktur klavikula atau patah tulang selangka pada bayi. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah tangan. Kedua tangan ya. Untuk itu saya izin untuk membuka bajunya ya Dek ya. Baik, untuk pada daerah tangan, kedua tangan ini simetris, kemudian pergerakannya normal, kemudian untuk jarinya ini lengkap antara kanan dan kiri. 5-5 ya, tidak ada tanda sindaktili atau andaktili atau polidaktili. Kemudian untuk warna telapak tangannya ini kemerahan, tidak kebiruan. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada daerah dada.
Ini kita lihat dulu pada daerah dada. Bentuk dadanya ini simetris ya. Kemudian gerakan nafasnya juga simetris. Kemudian tidak terdapat retraksi interkostal atau gangguan jalan nafas. Ini bisa dilihat. Kemudian pada daerah puting susu atau aerolanya ini nampak dan menonjol ya. Selanjutnya, Dedek dilakukan pemeriksaan pada daerah perut atau abdomen. Permisi, Dek. Buka ya. Nah, untuk daerah perut, ini bisa dilihat tidak ada tanda-tanda hernia umbilikalis atau penonjolan di sekitar tali pusat. Ini tidak ada ya, tidak ada penonjolan. Selanjutnya pembuluh darah tali pusatnya ini normal. Ada 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya tidak ada juga perdarahan pada daerah tali pusat dan keadaan tali pusatnya ini kering dan bersih. Baik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada daerah genitalia ya. Dedeknya biar nggak kedinginan dulu. Kita tutup. Nah, selanjutnya pada daerah genitalia. Ini pada daerah genitalianya ini bersih ya. Kemudian labia mayora dan labia minoranya ini dapat membuka dan terdapat klitoris, kemudian orifisium uretra atau lubang pipis, kemudian ada juga lubang vaginanya ya. Baik. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada daerah tungkai atau kaki. Untuk itu dirapikan dulu pada daerah otoknya ya, biar Dedek nggak kedinginan. Ini cukup tutupi dengan bedong dulu. Nah, selanjutnya kita periksa pada daerah tungkai atau kaki ya. Ini untuk gerakannya, gerakan kakinya Dede ini normal. Kemudian kakinya simetris, Dek. Kakinya simetris ya antara kanan dan kiri. Kemudian tidak ada tanda sindaktili, polidaktili atau andaktili dan jumlah jarinya ini kan normal ya. Kanan kiri ini ada 5. Ya, kemudian turgor kulitnya juga bagus. Warna telapak kakinya juga kemerahan, tidak biru. Kukunya juga ya lengkap ya semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan tes ada tidaknya fraktur atau patah tulang dengan tes ortolani. Ketika saya tekuk, ya sakit tidak deh? Dedenya tidak sakit nih, tidak nangis, tidak bunyi klek juga ya. Artinya tidak ada tanda dislokasi acetabulum. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada daerah punggung. Ini sih adik ya. Periksa dulu daerah punggungnya. Baik, pada daerah spina bifidanya, panjang tulang punggungnya ini normal. Ya, normal ya. Kemudian tidak ada benjolan pada punggung. Kemudian pada daerah anus atau sphincter ini, anusnya bisa membuka ya, artinya sudah berfungsi dengan normal. Baik. Kemudian secara keseluruhan ini warna kulit bayinya kemerahan ya. Secara keseluruhan warna kulit bayinya kemerahan, tidak ada ruam atau memar pada kulit, kemudian tidak ada bercak lahir. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan refleks Moro. Ini refleks Moronya Dede bagus tidak ya? Saya akan mengujinya dengan suara. Nah, ini bisa terlihat Dedeknya terkejut ketika mendengar suara dari tangan saya ya. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks routing. Refleks routing ini adalah refleks mencari. Ini biasanya ketika disentuhkan nih seperti ini, Dedeknya akan mencari arah sentuhan dari jari saya ini. Berarti tandanya ketika ibunya menyusui, Dedeknya bisa mencari puting susunya dengan bagus. Nah, kemudian refleks sucking dan swallowing atau refleks menghisap.
Nah, refleks menghisap ini ketika jari saya tempelkan itu dedenya akan menghisap. Nah, seperti itu, dedenya menghisap ya. Ini tandanya ketika dedenya menyusu, ini berarti dedenya bisa menghisap dengan baik. Selanjutnya refleks Babinski dan plantar graf. Nah, saya akan memberikan sentuhan pada daerah kaki, telapak kaki dede bayi ini. Nih, dedeknya terlihat ekspresinya geli ya ini. Nah, ekspresi dedeknya geli ini berarti tandanya refleks Babinski dan plantar grafnya bagus. Nih bisa kita lanjutkan dengan memeriksa refleks palmar dengan memeriksa refleks palmar. Refleks palmar ini bisa kita cek dengan genggaman tangan. Nih, dedek bisa menggenggam tangan ibu ya, ini betul nih, dedeknya bagus nih refleks palmarnya. Berarti tandanya dedek memiliki refleks yang bagus ya untuk keseluruhan refleksnya. Baik, saya bantu rapikan lagi ya Dek ya. Sudah dilakukan secara keseluruhan ya Bu ya pemeriksaan fisiknya. Permisi Bu. Bisa digendong ya Bu ya, Ibu bisa susukan kembali, itu dedenya pengen sembuh. Ibu saya berikan hasil ini ya Bu ya pemeriksaannya. Jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bayi Ibu. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan ini fisik dari bayi Ibu masih dalam batas normal ya Bu ya. Refleks-refleksnya juga bagus semua Ibu tadi. Ibu menyaksikan dengan sendiri ya Bu ya tadi ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ini nanti Ibu bisa melakukan kunjungan ulang lagi 1 bulan setelah kunjungan ketiga ini ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya Bu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Saya izin untuk mendokumentasi ya Bu ya. Selanjutnya saya siap untuk melakukan pendokumentasian. Dia mau ada tandanya. Tangannya kayak gini ya. Satu. Aku mau masker. Nggak kepencet. Pasien selanjutnya. Silakan Ibu. Tapi kok burem. Baik.